Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini saya ingin coba membahas saham yang akan jadi perhatian kita pagi ini ya. Yang pertama adalah Wika ya. Wika catnya seperti ini ya. Kalau kita lihat secara umum ke belakang, memang sepertinya dia membentuk rounded top ya. Jadi kayak setengah lingkaran walaupun nggak sempurna ya. Dan ini sepertinya sudah mulai ada kelihatan arah untuk berbalik arah setelah downtrend panjang ya. Cuma memang belum bisa dipastikan ini karena kelihatan ini masih mendekati double top ya. Kalau hari ini dia sampai naik di 1145-an itu double top ya. Kalau misalkan dengan volume tinggi, kemarin kan volume tinggi juga ya, dan hari ini dengan volume tinggi juga, itu kemungkinan bisa dipastikan akhir dari downtrendnya ini udah berbalik arah ya. Jadi bagi kita yang ingin invest, sudah mulai saatnya boleh nyicil ya, tapi jangan besar dulu karena biasanya setelah candle tinggi dan volume tinggi, biasanya setelah naik tinggi itu bandar akan melakukan pengusiran terhadap retail ya. Biasanya seperti itu ya, tapi nggak pasti juga ya. Tapi kalau rata-rata kalau market yang mau jalan biasanya dilakukan dulu pembersihan terhadap retail, penurunan penumpang, setelah itu baru dia naik ke atas ya. Tapi ada juga memang yang tidak melakukan begitu ya. Jadi kalau misalkan Anda ingin tidak ketinggalan kereta, boleh curi start duluan juga nggak apa-apa ya. Tapi jangan lot kecil dulu, nanti antisipasi kalau udah turun banyak baru kita beli ya. Oke, ini kan termasuk jajan sore ya Wika ini. Jadi boleh dijual, tapi kalau misalkan Anda ingin ingin 2 kali TP, boleh juga dijual nanti ketika dia naik ke atas ya pagi-pagi. Nanti biasanya saham yang naik udah dari 10% tuh biasanya akan koreksi. Nanti tunggu lagi di bawah untuk ngambil lagi ya. Karena ini kelihatannya memang udah awal-awal permulaan untuk reversal ya. Kemudian Adi, ini juga Adi sama ya. Saya lihat semua konstruksi mirip semua persis ya. Nah, kalau Adi ini dia udah ngelihat lewat dari puncak yang ini ya, puncak yang ini, yang di tengah ini. Jadi dia sudah melewati dia sudah melewati resist pertama ya. Jadi biasanya sih kalau udah lewat resist pertama lebih ringan ya. Bagi Anda yang belum punya, memang saya nggak sarankan langsung HK ya, jangan ya. Karena udah naik juga di atas 10%, 13% ini ya. Jadi tunggulah saatnya koreksi baru diambil ya. Karena memang kelihatannya momentumnya udah bisa ya, udah cukup untuk melakukan pembalikan arah ya. Kemudian WSKT juga mirip juga ya, seperti ini. Kalau WSKT ini belum break ya, belum break resist pertamanya. Jadi istilahnya ini kecenderungan turunnya masih ada WSKT ini, tapi memang karena kelihatannya sentimen untuk konstruksi sama infrastruktur masih ada, jadi dia terimbas naik ke atas ya. Tapi kalau dari segi chart dia masih belum tembus di 1000-an ya, karena resistnya kelihatannya di 1000-an ya, resist pertama. Ini biasanya memang akan mantul di 1000 seperti biasanya, tapi seperti cara kita, karena kita ingin main aman, Anda juga boleh beli
tapi pada saat koreksi saja ya. Tapi kalau misalkan Anda tidak ingin ketinggalan, boleh hakal lot kecil saja ya sambil nunggu harga di bawah ya. Kalau misalkan merah dia lebih bagus lagi, tapi biasanya kalau saham yang sudah udah menjadi perhatian pasar untuk merah lagi itu agak merah dalam itu agak susah lagi, paling merah tipis sama kuning ya. Biasanya sih begitu ya. Tapi yang namanya pasar ya kita nggak tahu ya. Kadang-kadang ada imbas dari regional juga atau dari yang lain ya. Tapi kelihatannya sih 1-2 hari, kemungkinan mungkin 3 hari konstruksi masih main. Kemudian PTPP ini juga masih sama persis ya PTPP. Ya, kalau PP ini udah break dia justru ya, udah break di di resistnya ya. Dan ini kemungkinan lebih ringan kalau PTPP ini kalau ngelihat ya. Dia break dia di resistnya di sekitar 1000 berapa ini ya, 1000-an ya. Dan break dia, jadi kemungkinan ini akan lebih ringan naik ke atas ya. Kalau ngelihat dari konstruksi yang ada. Tapi memang saya cek kemudian ADI, PT, PP semua Wika ini USKT belum lewat dari awan Ichimoku, jadi kemungkinan masih berat perjuangannya melewati awan Ichimoku karena di sektor di daerah-daerah itulah, di sektor-sektor itulah yang banyak pembelian retail dan bandar ya. Kalau misalkan lewat awan Ichimoku mungkin lebih ringan lagi ya. Ada memang beberapa yang udah lewat, nanti saya tunjukkan ya. PP ini belum lewat sepertinya, tapi udah menyentuh ya, bahkan udah ada yang udah masuk awan Ichimoku ya. Kemudian Pegas ya, Pegas cukup menarik ya, dia udah melewati resistnya di 1085 kemarin ya. Jadi kemungkinan dia masih lebih ringan ini ya, volume juga udah mulai naik. Kalau Anda belum TP yang kemarin, boleh dinaikkan stop loss, tapi kalau misalkan pengen TP boleh juga dijual pada saat naik ke atas ya. Kelihatannya sih Pegas ini sudah melewati daerah-daerah rawan ya, di 1000-an ke bawah ya, karena bandar kelihatannya pada saat turun di bawah 900 di bawah 1000 sekitar 960 sampai 1000, bandar udah mulai kolek ya, walaupun sebenarnya volumenya belum terlalu banyak ya. Tapi kelihatannya memang bandar udah curi start duluan di Pegas ini ya, mirip-mirip dengan Unilever sepertinya ya. Kemudian iya ya, cuma itu untuk yang yang big caps ya hari ini. Mudah-mudahan hari ini lebih bagus dibanding hari kemarin, dan perhatikan juga regional, tapi regional kelihatannya kemarin cukup bagus ya. Dow juga libur, jadi nggak terlalu pengaruh kelihatan regional ini. Mudah-mudahan bandar masih mengangkat harga beberapa saham yang udah kita perhatikan hari ini. Terima kasih atas perhatian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.